Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia, halo Indonesia, halo guys. Jumpa lagi di channel Kian Kelana, channel yang kontennya nggak jelas tapi yang jelas ada kontennya. Hari ini saya berada di Gabus Raya guys. Tepatnya tahu sendiri di belakang seperti apa. Ini hari Selasa 12 Agustus 2025, di mana saya akan opening dari sini. Kenapa? Nanti akan kalian tahu jawabannya. Seperti biasa guys, kita perkenalkan, harus diulang-ulang nih biar menancap di pemirsa-pemirsa, terutama viewer baru, bahwa di belakang saya berada di daerah perbatasan ini guys ya. Nih, itu irigasi. Saya berdiri di jembatan biru, ya penyebutannya jembatan biru lah biar gampang. Mengarah ke kiri itu irigasi, jalan tanggul irigasi yang lurus terus ke arah Dharma Wangsa, ke arah Satria Jaya, ke arah Karang Satria. Ini tuh jalur alternatif masuk desa ini itu Satria Mekar atau Pisangan guys. Kampungnya Kampung Pisangan. Untuk perbatasannya, batas titik-titiknya nggak paham saya. Pokoknya sono itu Satria Mekar, seret mengarah ke jembatan biru tadi itu. Nah, itu area Gabus, Kampung Gabus, desanya Sri Amur. Mengarah ke sana, nah itu perbatasan juga jalan tanggul irigasi PJT Gabus. Sebelah kiri kamera itu Gabus Desa Sri Amur, sebelah kanan Gabus Desa Sri Mukti. Sampai area sini itu Sri Mukti, Gabus Desa Sri Mukti. Nanti akan bertemu dengan patung golok yang sekarang akan dibangun ulang. Itu batas desa Sri Mukti Si Jaya, artinya patung golok itu masuk desa Sri Jaya. Kembali ke intinya. Jadi ini detik-detik menjelang hari ulang tahun kemerdekaan guys. Banyak umbul-umbul merah putih, banyak umbul-umbul berwarna-warni, terutama di daerah zona itu seperti yang tampak di kamera, terlihat umbul-umbul warna-warni. Ada merah, putih, hijau, biru seperti pelangi. Biar apa? Biar terlihat meriah. Karena tajuknya adalah memeriahkan hari ulang tahun RI Republik Indonesia. Jadi memeriahkan itu harus warna-warni guys. Jadi nggak hanya di jalan warna-warni itu seperti yang tampak di bawah ini, untuk memeriahkan ini warna-warni. Ada warna apa? Merah, putih, silver, hitam, hijau, biru, coklat, semuanya ada di sini. Ini jadi ini untuk memeriahkan guys ya. Yang paham-paham aja dah. Sono. Ini itu lokasi normalisasi Kali Gabus. Terlihat sangat indah kan? Sampai airnya tidak bisa masuk ke pintu air karena tertutup oleh warna-warni. Nah ini guys, Kali Gabus tuh ini tuh dimulai dari sini tuh normalisasi. Jadi normalisasi ini tuh inisiasi dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Saking cintanya kepada Gabus, waduh cuacanya mendung sekali guys. Tadi geluduk. Saking cintanya ke Kabupaten Bekasi ya. Karena Kabupaten Bekasi itu dari dulu seperti dianaktirikan guys oleh gubernur-gubernur terdahulu, jarang dikunjungi, jarang diliput, jarang di ini pokoknya lah. Semenjak KDM menjabat, akhirnya Bekasi ditata. Dan untuk Tambun Utara khususnya Kampung Gabus ini dinormalisasi. Kali Gabusnya semakin lebar, semakin luas, semakin indah. Artinya apa? Bapak Gubernur sangat mencintai kebersihan,
sangat mencintai agar tidak terjadi banjir dengan cara apa? Dinormalisasi. Masa iya Pak Gubernur sudah berbaik hati menggusur-gusur bangunan liar yang mengganggu jalannya aliran air, masa iya harus turun tangan lagi Pak Gubernur suruh bersihin beginian? Masa iya harus Pak KDM lagi yang turun membersihkan sampah? Jadi ini ada 3 desa ya, Satria Mekar, Sri Mukti, dan Sri Amur. Yang jelas masuk Kecamatan Tambun Utara. Terus apa hubungannya Bang membahas itu? Nah, kebetulan kemarin guys, tanggal 11 Agustus, saat saya masih berada di lokasi pengerukan Kali PCT Karangsatria tuh, ternyata Bapak Bupati kita Bekasi, Bapak Ade Kuswara Kunang itu kunjungan ke area gabus ini guys. Meskipun di awal dari sana, tapi beliau melihat bahwa kali gabus ternyata banyak sampah. Kalau dibilang sidak ya nggak sidak guys, karena ada petinggi-petinggi wilayah. Ini Tambun Utara, kemarin Bapak Camat ada, Bapak Kepala Desa ada, dan jajaran-jajaran setempat juga ada. Bahkan Bos Sarjan yang CEO-nya kontraktor, wih kilat, CEO-nya kontraktor ini Zaki Karya Membangun atau Zaki Group juga hadir menemui Bapak Bupati Ade Kuswara Kunang. Bapak Bupati juga menelusuri kampung-kampung penduduk, menanyakan bagaimana keadaan setelah dinormalisasi. Akhirnya penduduk merasa bangga, merasa bersyukur. Nah, Pak Bupati menyarankan kalau udah begitu masa iya sampah-sampah nggak ada yang ngurus. Akhirnya Bapak Camat ditegur seperti video di samping saya tuh. Yang penting saya nengok dulu ini gabus ya. Siapa? Pak Camat. Siapa? Tertibkan Pak Camat. Siapa? Nih lurahnya ditegur tuh, banyak sampahnya. Ini lurahnya. Oh, yang kumpul ini dah. Pak Camat. Siapa? Tertibkan Pak Camat. Siapa? Nih lurahnya ditegur tuh, banyak sampahnya. Oke guys, berhubung cuaca sangat kurang bersahabat nih guys, angin gede, rintik-rintik, saya akan ngopai dulu di tempat Bu Haji. Warna-warni tadi di kali itu sudah ada teguran langsung dari Bupati Bekasi tercinta Bapak Ade Kuswara Kunang yang sudah sudi memantau hasil pembangunan Jalan Gabus Raya bersama Bos Sarjan. Dan untuk kaitannya dengan pembangunan Tugu Golok yang saat ini sedang berlangsung, itu berada di Desa Srijaya ya guys. Wah, ini gerimis nih guys. Saya padahal mau menjelaskan tentang keberadaan kenapa harus Tugu Golok di Gabus. Bukankah Gabus itu, Bekasi itu masuk wilayah Jawa Barat? Kenapa tidak Tugu Kujang? Itu nanti akan saya jelaskan guys ya. Bentar, saya akan menuju ke warung Bu Haji dulu biar duduk nyantai ngopai. Enak nih, itu ide kreatif juga nih. Jadi saya ada pembahasan nih, nggak buntu nih. Ya mudah-mudahan nanti yang apa saya sampaikan ya itu sebagai asumsi saya pribadi guys, sepengetahuan saya. Jadi bukan mutlak bahwa harus benar, enggak. Kita sama-sama belajar. Nah, ini patung golok sudah dicor ya, ada apa di semen, dilapisi semen tuh. Ada yang mengusulkan jangan dikasih stainless. Lah iyalah, namanya tugu di area lapang begitu, masa iya dari stainless, dari besi, bahaya kena tekanan angin, tekanan ini. Ya pasti pakai semen guys, dicor. Mereka juga udah paham. Aduh. Nah guys, berhubung cuaca kurang mendukung guys, ini gerimis, saya neduh di warung Bu Haji dah.
sambil ditemenin sama secangkir kopi hitam biasa. Bu Haji udah paham. Jadi ada komen dari netizen ya guys, tentang mengapa di Bekasi yang masih masuk wilayah Jawa Barat, mengapa menggunakan Tugu Golok? Bukankah Jawa Barat itu identik dengan Tugu Kujang? Nah, bentar, ini dari saya sekarang nggak reaktif lagi guys, santai aja, keep kalem ya, nyantai aja, nanggapin gitu. Karena di sini saya sama-sama belajar guys, bukan saya sok pintar atau apa. Jadi ini larinya ke sejarah lagi aja nih. Jadi pada dasarnya ada netizen dari IDN Channel, saya lebih setuju Tugu Golok diganti gimana dengan khas Sunda, karena kita orang Sunda. Dengan Tugu Kujang kita adalah Siliwangi. Oke, bagus nih guys. Jadi buat konten, bahan buat konten hari ini. Ini kaitannya dengan sejarah lagi aja nih. Ya mau gimana lagi. Jadi pada intinya, kenapa Gabus yang masih masuk wilayah Bekasi identik dengan Golok? Bukankah Bekasi kan Sunda kan Tugu Kujang, senjata Kujang. Nah jadi ini kita persempit lagi, ini tentang senjata ya guys, senjata khas tradisional, dalam arti senjata masyarakat sekitar. Kita lihatnya secara global dulu, secara umum dulu. Indonesia itu adalah negara kesatuan. Artinya apa? Dari berbagai pulau, berbagai wilayah disatukan oleh para pemimpin bangsa kita yang memiliki otak cerdas emang guys. Semboyannya itu loh, Bhinneka Tunggal Ika. Kalian harus paham tuh arti itu. Bhinneka Tunggal Ika itu dikutip dari kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular itu di zaman Majapahit dulu guys. Sutasoma siapa? Mpu Tantular siapa? Mpu Tantular itu sastrawan zaman bala. Nenek moyang kita tuh orang-orang top semua guys. Makanya banyak peninggalan kitab-kitab kita tuh diambil oleh Belanda, dipelajari. Makanya pintar orang-orang Belanda, kita dibodoh-bodohin mulu nih. Jadi di kitab Sutasoma tertulis, intinya tuh ada Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya Bhinneka itu kita bedah satu. Bhinneka itu keberagaman, Tunggal itu ya menyatu, Ika itu Eka itu satu, Eka itu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu keberagaman itu menyatu. Kalau kita artikan secara secara makna dalam bahasa Indonesia yang sebenarnya, Bhinneka Tunggal Ika itu meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya apa? Berbeda-beda itu dari berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, berbeda budaya. Kita tuh budayanya wah ribuan suku guys, 1.300 suku loh di Indonesia tuh. Di Papua aja, Papua itu ada ratusan suku loh, yang dimana mereka sama suku tuh nggak paham bahasa masing-masing, jadi memiliki keunikan tersendiri. Di Sumatera aja, kita urut lah, di Papua itu ada suku Asmat, suku Dani, suku Korowai, banyak. Ke Sulawesi, suku Bugis, suku Makassar, suku apa itu yang makamnya di gunung-gunung itu, suku apa itu, lupa aing. Toraja, suku Toraja itu baru di Sulawesi, belum di Kalimantan. Suku Dayak, suku Banjar, belum di Sumatera, Pulau Sumatera. Itu suku Aceh, suku Batak. Tuh Aceh sama Batak tuh berdekatan loh guys, tapi beda banget sukunya, budaya juga beda, semuanya beda, bahasa beda.
Terus suku di Sumatera ya, suku Minangkabau, suku Melayu. Nah, belum yang di Jawa, suku Sunda, suku Baduy, suku Madura, suku Osing, Banyuwangi. Itu baru suku ya, belum sub-subnya loh. Sub-subnya tuh banyak banget loh. Intinya apa? Indonesia tuh penuh dengan keberagaman. Tapi kenapa tidak pecah masing-masing? Ya itu bagusnya pemerintah pendiri negara kita itu begitu tuh. Wah, goyang-goyang guys, angin. Mampu menyatukan seluruh Nusantara menjadi kesatuan negara Indonesia tuh. Meskipun masing-masing suku itu berbeda-beda adat, berbeda-beda budaya, berbeda-beda semuanya dah. Nah, kita bahas di Jawa Barat nih, ada suku Betawi, ada suku Sunda. Kembali ke pokok permasalahan, kenapa gabus yang notabene masih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat, kenapa tidak menggunakan tugu Gujang, kenapa golok? Harusnya kan tugu Gujang sama-sama Jawa Barat. Nah, jangan terlalu digeneralisir guys. Gabus itu masih suku Betawi. Untuk yang daerah sana, Bogor, Cianjur, Cirebon, Garut, itu suku Sunda. Jadi itu kita tuh masuk Jawa Barat tuh sebagai wilayah administrasi aja guys. Gampang untuk urusan-urusan ke negara tuh, ke pemerintahan tuh gampang gitu. Jadi langsung harus, jangan langsung di bawah suku Betawi harus ngikutin Sunda ya, enggak. Masing-masing daerah itu punya ciri khas, itu kearifan lokal. Jadi kearifan lokal itu perlu dipupuk, perlu dijaga, perlu dilestarikan. Bekasi itu memang sukunya suku Betawi. Dari sejarahnya aja, Sunda sama Betawi udah beda guys. Rokok dulu yang utut. Ya, goyang-goyang kameranya, kena angin. Suku Betawi, gabus Bekasi kan masuk Betawi. Truk suaranya. Bekasi itu kalau runtutannya itu runutannya ya tuh benar, kemarin runutannya ditelusuri. Bekasi itu dulunya itu pusat kerajaan Tarumanegara guys. Tarumanegara itu di abad ke-4 atau 5 ya, Tarumanegara lah. Bekasi itu pusatnya guys. Pusatnya itu Sunda belum ada loh ya. Kerajaan Pajajaran belum ada. Tarumanegara dulu pusat di Bekasi. Terus untuk Sunda, Pak Haji, untuk Sunda itu Tarumanegara dulu ya. Abad ke-4 Masehi itu berdiri kerajaan Tarumanegara yang dipimpin oleh Purnawarman. Itu sangat-sangat pesat kemajuannya, akhirnya sampai maju pesat. Setelah itu pada abad ke berapa itu akhirnya pecah Tarumanegara oleh rajanya Linggawarman. Nah, itu pecah menjadi Sunda dan Galuh. Nah, baru berangkat ke situ nih. Sunda dan Galuh. Akhirnya itu Sunda dan Galuh itu masih keturunan dari Tarumanegara guys. Anak-anaknya atau menantu-menantunya tuh mendirikan kerajaan tuh Sunda dan Galuh. Akhirnya oleh Raden Sanjaya. Nah, kalian mungkin kenal Sanjaya itu, yaitu raja itu yang menyatukan Sunda dan Galuh. Mohon maaf ya, ini bukan menggurui, ini berdasarkan asumsi saya, pengetahuan saya. Nah, kembali ke Raden Sanjaya yang menyatukan Sunda dan Galuh. Kemudian Tarumanegara runtuh ya karena itu dari dalam juga. Raja Nusantara tuh runtuhnya tuh dari dalam semua guys.
Makanya nanti kenapa Indonesia nggak mau menganut sistem kerajaan itu. Terus kemudian Sanjaya menyatukan Sunda Galuh, akhirnya disatukan menjadi kerajaan Sunda. Lama bertahun di zaman Prabu Siliwangi baru tuh mencapai puncak masa keemasannya, masa kejayaannya wilayah Sunda. Itu pusatnya di mana? Di Bogor. Nah, Prabu Siliwangi itu memang terkenal dengan senjatanya ya senjata khasnya itu kujang. Itu masyarakat juga menggunakan kujang itu sebagai senjata untuk tradisional, untuk pertanian, untuk bela diri dan lain-lain. Sama golok juga begitu. Cuma golok tadi alirannya, bukan aliran apa sih, terahnya tuh runutannya tuh dari Tarumanegara karena Betawi guys. Kalau Sunda dari Pajajaran, beda ya Tarumanegara sama Pajajaran. Sampai di sini mungkin mudah-mudahan kita sama-sama paham, sama-sama belajar. Nah, kenapa golok itu sebagai simbol guys, simbol jadikan monumen, tugu, semua daerah itu masing-masing punya simbol. Di Papua itu ada tombak, panah. Di Maluku itu ada parang. Patimura, Kapten Patimura itu parang. Di Sulawesi itu semacam apa ya, kayak ketapel apa itu. Di Kalimantan itu sumpit, senjata khasnya. Di Sumatera itu ada kerambit, ada apa yang dari Aceh itu rencong, senjata. Jawa ada keris, di Madura ada celurit, di Sunda ada kujang, di Betawi ada golok. Loh, masing-masing itu punya khas daya tersendiri. Jadi jangan dipaksakan untuk menjadi satu harus ini enggak. Indonesia itu makanya monumennya kebanyakan apa? Bambu runcing. Karena semua daerah itu pasti ada bambunya di daerah Indonesia ya. Nah, itu juga senjata tradisional untuk mengakomodir semua yang perbedaan itu guys. Jadi nggak sembarangan. Pendiri bangsa kita tuh juga mikir, pinter. Bahasa persatuan apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu baru guys. Tahun 28 itu waktu kebangkitan nasional itu baru dicanangkan. Ayo bahasa Indonesia. Biar apa? Semuanya biar bersatu. Biar nggak bingung. Biar kamu nggak Melayu banget kalau ngomong. Biar kamu nggak Sunda banget kalau ngomong. Biar kamu nggak Madura banget kalau ini. Nanti pada bingung semua ini nih. Nah, untuk mempersatukan apa itu bahasa persatuan Indonesia. Jadi kembali lagi ke masalah golok. Golok itu alat perjuangan guys. Alat perjuangan dari zaman penjajahan dulu, dari zaman company dulu untuk melawan ya. Senjata yang ada kita belum mengenal bedil ya. Bedil itu hanya milik penjajah tuh. Adanya golok ya golok, bambu runcing juga ada. Nah gitu. Untuk melawan penjajah, apalagi terkenal Bekasi itu tuh kota-kota jawara. Artinya apa ya? Jawara dulu tuh tumbuhnya lahirnya dari sini guys, dari Bekasi, terutama dari Babelan loh. Babelan Gabus tuh dekat. Mungkin Gabus ini mungkin zaman dulunya masih wilayah Babelan juga. Babelan tuh luas guys. Kayak Yaji Nurali itu, tokoh penggeraknya, pahlawan juga itu. Di golok tuh senjata juga untuk melawan penjajah. Sama kujang pun begitu. Kujang identiknya dengan Prabu Siliwangi ya, memang zaman kerajaan dulu memang. Itu intinya tuh nggak bisa dipaksakan guys. Bekasi Gabus harus kujang nggak bisa. Itu kearifan lokal, kearifan budaya. Di mana pemerintah juga menganjurkan kita tuh menjaga kearifan lokal gitu. Jadi biarkan Bekasi dengan budayanya sendiri, biarkan Bogor dengan budayanya sendiri, biarkan Bandung dengan budayanya sendiri. Tetapi kita tetap sama-sama Indonesia merdeka, utute mati maning, ngoceh mulu. Untuk tadi kerajaan Tarumanegara itu berdiri abad keempat atau kelima dah. Nah, untuk Sunda itu Pajajaran tuh berdiri ke abad ke-10 atau berapa itu. Itu runtuh-runtuhnya ya sama atau dari dalam dan perkembangan Islam yang semakin pesat. Runtuhnya sama orang Cirebon itu, Sindang Laut. Ampun, Pak Bewok. Pajajaran itu. Pajajaran sudah mengenal ajaran agama itu Sunda wiwitan dulu, guys. Sama kalau di kerajaan-kerajaan Mataram yang di Jawa-Jawa itu ajarannya ajaran Kapitayan. Mengakui ketautan Tuhan itu satu, guys. Cuma bentuk penyalurannya tuh beda dengan yang sekarang disebut Islam itu. Intinya nenek moyang kita dulu itu udah bertauhid, guys, mengakui bahwa
alam semesta ini ada yang punya. Cuma bentuk pengabdiannya, bentuk representasinya gimana, mereka nggak paham. Makanya mereka sebagai tanda terima kasih, zaman-zaman dulu pohon-pohon dikasih sesajen, dikasih kopi hitam, dikasih makanan-makanan itu sebagai bentuk terima kasih, bukan kepada pohon, bukan kepada penunggu, itu bukan. Ya mereka tuh nggak mengenal Tuhan itu bentuknya bagaimana. Kalau Islam kan ajarannya kan Tuhan itu satu esa, itu ada dalam hati guys. Bisa dijabarkan secara ini loh bukti-buktinya. Kalau zaman dulu ya bentuk penjabarannya begitu guys. Alam tuh ada yang jaga, ada yang punya. Tanda terima kasihnya apa ya, itu sesaji-sesaji itu. Tapi semenjak Belanda datang, Belanda kan nggak paham guys gitu-gituan. Misi Belanda itu apa? 3G, goal, gospel, glory. Goal apa? Mencari emas, mencari kekayaan, menjajah. Apalagi nih, terus glory mencari daerah jajahan. Gospel tuh menyebarkan agama kekristenan itu guys, kristenisasi disebut. Nah intinya gitu. Jadi mereka tuh tidak mengenal Belanda nih ya, penjajah ya, tidak mengenal nenek moyang bangsa Indonesia tuh kenapa. Mereka nyebutnya animisme, dinamisme, percaya benda-benda gaib, benda-benda mati, benda-benda, padahal enggak. Salah tafsir aja. Sejarah tidak menjabarkan itu guys. Karena kalau dijabarkan gitu, buku-buku ini dirombak semua guys. Makanya udah dah animisme, dinamisme gitu aja. Padahal tuh nenek moyangnya itu tuh ajarnya luhur. Cuma kenapa Indonesia tidak memasukkan agama nenek moyang kita ke dalam 5 agama yang di Indonesia, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu? Kenapa tidak ada agama Sunda Wiwitan, Kapitayan? Karena nama syarat agama itu harus ada kitab sucinya guys. Sunda Wiwitan, Kapitayan itu tidak ada kitab suci, karena kitab sucinya ya langkah kita sehari-hari, apa yang kita gerakkan sehari, apa yang kita lakukan sehari-hari itu udah kitab suci mereka, ya, sesuai ajaran. Oke guys, gitu aja dah. Intinya kenapa Golok Bekasi Betawi tidak gabus, tidak Tugu Kujang aja, kenapa harus Golok? Intinya gitu guys. Pahami, mudah-mudahan kalian sama-sama kita belajar guys. Ini sepengetahuan saya aja. Mohon maaf untuk jika ada salah-salah kata. Kenapa saya buru-buru, HP saya basah itu guys. Oke guys, kita akhirin dulu konten apa ini? Ya konten gak jelas. Yang jelas ada kontennya, dari bahas kali jadi bahas sejarah. Terima kasih supportnya, terima kasih yang mendukung konten Kian Kelana, channel Kian Kelana. Dimana untuk subscriber baru, viewer baru, mudah-mudahan kalian paham, mengerti bahwa konten Kian Kelana ya beginilah, ngalor gitu nggak jelas. Tapi yang jelas kalau Anda bisa memetik, ada benang merahnya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.